wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Badiatul Hasanah. Saya mengajar sosiologi di Madrasah Aliyah Unwanul Falah, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jujur, melihat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak sekali mal-mal ditutup, tempat wisata ditutup, tempat ibadah ditutup, maupun sekolah juga ditutup. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tantangan yang sangat besar bagi guru, bagi peserta didik maupun orang tua, karena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga agak sulit bagi guru dengan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung. Nah, ini cerita saya untuk menjadi guru yang inspiratif di masa pandemi seperti sekarang ini, serta menjadi guru yang inspiratif bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Awalnya saya merasa kesulitan karena proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Saya kesulitan ketika menyampaikan materi kepada anak-anak karena saya tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kemampuan anak tersebut. Saya tidak bisa menilai pengetahuannya maupun keterampilannya. Ada banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan oleh siswa di sekolah saat PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satunya yang pertama adalah alat komunikasi. Karena proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka alat komunikasi itu sangat penting. Nah, kendala di tingkat SMA banyak juga anak murid yang tidak memakai alat teknologi atau tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk memegang handphone. Nah, ini menjadi salah satu kendala bagi guru itu sendiri. Selain itu, ada pula kuota internet yang digunakan. Ada anak murid yang kesusahan untuk membeli kuota internet. Ada juga anak murid yang bilang sama gurunya bahwa sinyalnya susah, atau ada yang rumahnya di pedesaan yang susah sinyal. Nah, itu menjadi salah satu kendala saat pembelajaran jarak jauh. Poin yang kedua, karena PJJ ini dilakukan secara jarak jauh, anak-anak menjadi bermalas-malasan untuk mengirimkan tugas. Anak menjadi malas untuk belajar karena mengirimkan via WA, via Classroom maupun Google Form. Nah, di situ anak menjadi malas untuk belajar. Bahkan materi pun jadi tertinggal. Selanjutnya, poin yang ketiga itu dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru biasanya di sekolah itu cepat disampaikan kepada murid dan lebih mudah untuk dipahami. Berbeda dengan pembelajaran jarak jauh, murid merasa sangat sulit, murid juga kurang paham dengan apa yang diajarkan, bahkan gurunya pun kesulitan karena yang seharusnya materi yang diajarkan itu sudah selesai, bahkan kadang tidak sampai selesai. Nah, selain itu, kendala yang dirasakan oleh siswa adapun saat penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Karena materi yang diajarkan itu kurang dipahami dan juga materi yang diajarkan itu kurang maksimal, materi pun tidak semuanya beres, sehingga ketika PTS maupun PAS anak kurang paham dan guru pun susah untuk menilai bagaimana pengetahuan si siswa tersebut maupun keterampilan siswa tersebut. Selain itu, ketika PTS dan PAS dilakukan secara online, maka biasanya guru menyiapkan Google Form. Nah, yang saya khawatirkan ketika anak-anak mengerjakan melalui Google Form ini, biasanya anak-anak melakukan dengan copy paste. Nah, maka jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut biasanya copy paste dari Google. Nah, ini yang sangat saya khawatirkan ketika nilai yang didapatkan oleh siswa itu adalah hasil dari copy paste itu sendiri. Nah, dari beberapa kendala yang sudah tadi disebutkan, kendala proses pembelajaran jarak jauh, maka saya sebagai guru atau sebagai pendidik harus bisa menjadi guru yang inspiratif. Bagaimana caranya? Yang pertama,
sebagai guru harus bisa mendekati siswa tersebut dengan cara berkomunikasi secara baik, memberikan motivasi yang baik supaya anak tersebut tidak bermalas-malasan saat belajar. Ketika masalah kuota internet yang kurang, kita memberikan antisipasi kepada anak tersebut. Atau sekarang banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah atau BOS yang diberikan kepada guru maupun peserta didik untuk memberikan kuota. Selain itu, untuk menjadi guru yang inspiratif, kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru. Salah satunya ketika kita mengajar peserta didik dengan tatap muka, biasanya kita memerlukan materi bahan ajar dari buku LKS ataupun buku paket. Nah, ini buku LKS sosiologi contohnya. Akan tetapi karena sekarang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, maka guru harus mempersiapkan materi terlebih dahulu, yaitu dengan membuatkan video terlebih dahulu, membuatkan materi bahan ajar yang bagus, yang menarik, supaya siswa itu paham. Ataupun misalnya dengan aplikasi Zoom, ataupun dengan Classroom, dan juga Google Form. Nah, biasanya sebelum kita mengajar atau menyampaikan materi, kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti ini RPP. Nah, ini RPP ketika tatap muka. Karena sekarang PJJ atau pembelajaran jarak jauh, jadi RPP-nya itu lebih simple atau hanya satu lembar saja dan lebih fleksibel. Selain ada RPP, juga ada pemetaan KI, KD maupun silabus. Nah, seperti ini. Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan inovasi-inovasi yang baru. Nah, jadi kesimpulannya, kita sebagai guru ini ditantang menjadi guru yang lebih inspiratif, yang lebih kreatif, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, karena proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, untuk siswa itu sendiri, kalaupun memang malas, seharusnya guru ditekankan untuk lebih aktif dan memotivasikan siswa tersebut supaya rajin belajarnya. Begitupun dengan guru agar tetap kreatif dalam membuat materi bahan ajar yang akan diajarkan agar siswa tersebut tidak malas ataupun bosan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi guru yang inspiratif bersama Quiver dan Ruti Sosro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.